Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sejarah Islam Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi neraka. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakannya kepada Rasulullah. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja, bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran, sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasa, sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudu. Baru kemudian merebahkan badan dan berdoa, "Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati." Demikianlah, baginda Rasul menuntun cara tidur yang baik. Sehingga, dalam tidur pun malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan menyucikan diri, ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dan doa para malaikat. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih menyebut nama Allah, hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi, dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu bagai sumur yang menyalakan api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, "Kau belum terjaga dari api neraka." Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis, mengingat mimpi yang dialaminya. Lalu dia pergi ke rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi, dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu, Nabi bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, kalau dia mau melakukan sholat malam." Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, "Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki, jika kau mau sholat malam. Dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui, mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam. Waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, waktu ketika Allah mendengar doa hambanya." Sejak saat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan, kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis. Dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Apalagi jika dia juga ingat dengan sabda baginda Nabi. Sesungguhnya, penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat, adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api, yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal, sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dan Abdullah bin Umar berusaha sekuat tenaga, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridho Allah. Agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan surga. Akhirnya, dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud. Betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah pada malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.